Menurut Mbak Inoy, apa itu teater? Secara global, Oke. secara universal. Global itu. Teater itu adalah wadah untuk menyampaikan informasi, gitu. Informasi apapun. Jadi kalau untuk global, satu untuk menyampaikan informasi, Iya. kedua juga untuk mengulang kembali sejarah. Itu sih menurut aku. Tapi kalau buat pribadi, Iya. teater adalah kehidupan. Oke, itu poinnya. Poinnya. Teater adalah kehidupan. Iya. Oke. Ahai, bro and sis. Kita kedatangan tamu. Tapi yang ini, ya memang sih setiap tamu berbeda. Ini adalah seorang aktris. Aktris pemain panggung yang sangat fenomenal. Karena hari ini juga dia masih terus berlatih dan entah sampai kapan. Kita ingin tahu proses awal dia mengenal teater atau drama sampai saat ini. Saya perkenalkan Bro and Sis Mpok Inoy. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Inoy, Ya. boleh nggak cerita nih? Langsung aja kita. Hmm. Awal muasalnya tuh Mpok berkecimpung dalam dunia kesenian. Nah, itu dari awal banget. Dari awal SMP banget ya? atau SD. Oke. Jadi kalau dari awal banget itu waktu SMP perpisahan diharuskan ikut operet. Itu Terus? waktu itu latihan dan kok tahu-tahu saya jatuh cinta ya sama operet ini gitu. Kalau operet itu kan mirip-mirip ya teater, cuman bedanya dia pakai dubbing musik. Iya, Nah, betul. Playback ya? Iya, playback. Dan waktu itu kan banyak gurunya. Jadi bukan cuma satu pelatih gitu dan pelatihnya tuh ada gurunya lagi. Iya. Waktu itu kita dibawa ke suatu tempat latihan dia. Dan ternyata sama Mas Sujiwo Tejo. Oh. Tapi nggak tahu deh Mas Sujiwo Tejo masih inget atau enggak gitu, karena iya. udah lama banget tahun berapa ya. Nah, setelah itu kan jeda tuh lulus SMP, lalu masuk ke SMA, dikenalkan lagi oleh teater. Dikenalkan oleh teater itu sebenarnya sih inisiatif sendiri waktu itu ya, karena sebenarnya ada undangan untuk peer educator. Jadi itu ada suatu yayasan namanya Yayasan Pelita Ilmu. Boleh disebutkan ya? Boleh, nggak apa-apa. Free. Namanya Yayasan Pelita Ilmu, cabangnya itu di Cijantung, Drop-in Center Cijantung yang merangkul anak-anak muda di sekitar. Itu untuk mempelajari, mengedukasi juga tentang masalah HIV/AIDS, narkoba, pergaulan bebas, seperti itu. Ternyata di sana bukan hanya itu, tapi kita diarahkan untuk kesenian. Ada musik, waktu itu sih tari belum ada ya, musik, tapi kebanyakan itu musik dan puisi. Nah, atas inisiatif saya waktu itu inget banget, puisi pertama yang saya baca itu dari W.S. Rendra. Judulnya Pelacur-Pelacur Kota Jakarta. Tahu. Nah, tapi kok kayaknya saya tertarik dan mau dikembangkan menjadi sebuah naskah gitu. Nah, berangkat dari situ saya cobalah kembangkan puisi itu jadi sebuah naskah, lalu bermainlah kita, judulnya tetap sama, Pelacur-Pelacur Kota Jakarta. Itu. Sampai berangkat dari situ kita mulai merekrut, mungkin ada yang lihat, ih kayaknya tertarik nih sama drama-drama gitu kan. Masuk satu, lalu satu lagi masuk. Akhirnya banyak. Muncullah pada saat itu namanya teater jantung. Teater jantung dan teater DJ. Nah,
Tapi itu saya perempuan sendiri. Wah, Ah, dahsyat dong. Nah, terus? iya, yang lain kan kebanyakan laki-laki. Kalau Mhm zaman mhm. dulu kan memang susah ya cari Iya, aktris perempuan itu heeh. susah. Eee, kita bareng-bareng latihan, latihannya pun, militan, zaman dulu kan Iya, militan ya. sangat militan. Kita ke Megamendung waktu itu jalan Heeh, kaki, lalu olah vokalnya di bawah air terjun heeh. gitu kan, sampai olah rasa, olah sukma, di Iya, situ kan betul. dapet banget tuh Mhm. suasananya. Semakin cinta sampai sekarang, Oh, gitu. gitu. Nah, yang pertama tadi tuh Operet itu di mana itu? Dan apa nama grupnya? Kita nggak ada nama grup waktu itu ya, karena Oh, memang untuk perpisahan sekolah. oh dari sekolah. Iya, dari sekolah. Jadi, anak-anak kelas 3 itu mempersembahkan operet, sebagai tanda perpisahan, Itu gitu. siapa yang ngajar tuh? Waktu itu namanya Kak Ragil, Oh, Kak heeh, Ragil. Kak Ragil. Itu di mana tuh? SMP atau SMA? SMP satu Babelan, Oh, SMP 1 Babelan, Bekasi, iya. Bekasi. Oh, Waktu itu tahun berapa ya? Sembilan 98, oh, nggak 98, mhm, 99 lah, 99. iya, Heeh. Terus 99. beranjak ke tadi apa, ilmu apa, grup apa, Grup, wadah apa tadi? Yayasan Yayasan Pelita Ilmu, Yayasan Pelita Ilmu. iya, Dari proses dari Babelan itu mhm, bikin operet, terus ke iya, Yayasan Pelita Pelita Ilmu Ilmu, berproses juga, berproses juga. itu sampai saat ini masih? Kalau Yayasan Pelita Ilmu udah enggak, Oh, udah ya udah enggak. enggak karena, eee, orangnya juga udah punya kesibukan masing-masing ya, Oh, gitu. cuma beberapa aja, Eee, gitu. tapi komunikasi masih? Komunikasi masih Oke. alhamdulillah, Mhm. Terus gitu aja sekarang sih. di Kalau sekarang, saya punya sanggar teater sendiri namanya Sanggar Teater Serindit. oh, Iya, Serindit, itu ya. binaan Anjungan Riau di Taman Mini Indonesia Indah, Oh, gitu. Jadi kalau Om Lin tahu mau main-main ke Taman insyaallah. Mini, boleh mampir, Oke. gitu. Nah, ini unik ya, Mhm, di Taman Mini itu kan hampir sebagian besar tari ya, di iya, setiap anjungan. betul, Tari, tari daerah segala macam, pokoknya berbagai provinsi lah sesuai mhm. dengan anjungannya. Kok bisa ada teater? Ah, itu Nah, pertanyaannya. itu dia. Jadi yang sangat ironi bagi saya ya, Mhm, melihat, tari, sendera tari, kadang-kadang bukan kadang-kadang, memang banyak dan sering ditemui itu cuma gerak yang tidak mempunyai ruh, oh cuman iya, gerakan-gerakan indah yang iya tidak mempunyai betul. ruh gitu. Mungkin orang yang nonton lihat, "Oh iya gerakannya bagus, iya Iya dia iya iya kompak," iya. gitu. Tapi Nggak ada isinya. nggak ada isinya, Iya kayak betul, Serampang 12 aja kan itu menceritakan tentang apa? iya. Tentang pertemuan Oh, pertemuan, muda-mudi, sampai perkenalan dia, sampai mhm, akhirnya menjalin kasih, lalu menikah, iya ya kan? Nah, itu kan kalau nggak ada eye contact yang tepat, itu bisa kosong gitu kan iya, ya. bisa kering ya? Iya, kering banget. Jadi, gimana sih ngelatih mereka untuk membawakan tari dengan rasa, awalnya Mhm, seperti itu. iya, Membawakan tari dengan rasa. Akhirnya oke, ayo kita buat yuk, eee, latihan untuk mengolah rasa, mmm, mengolah sukma, iya olah tubuh gitu iya, kan. Lalu mereka juga mau, mmm, gitu. Dan untuk sampai saat ini ya, di mhm, Taman Mini itu, teater konvensional daerah mhm, memang baru di Anjungan Riau. oh, Ada teater juga di heeh, Anjungan DKI itu lebih ke apa, lenong, lenong, iya, lebih ke lenong. tradisional, Iya, iya, tradisional gitu. Jadi kita, juga selain membawakan naskah-naskah tradisional, mhm naskah-naskah daerah, mhm, legenda-legenda, iya, kita juga membawakan, konvensional juga. oke. Bisa masuk ke Anjungan Riau prosesnya gimana? Awalnya, sebelumnya bukan di Anjungan Riau ya, Oke, sebelumnya itu saya punya kenalan di Anjungan Kepulauan Riau justru. oh, Kepulauan Riau waktu itu sama Ibu Ratu Shalendra. heeh, Lalu diajaklah, "Ayo, bisa ngisi acara atau enggak?" oh Katanya, gitu, "Ngisi acara di
Anjungan Kepri karena kita lagi ada pembukaan Anjungan kembali gitu kan. Waktu itu kan Taman Mini sempat tutup ya, Iya betul. revitalisasi. Nah, ayo kita main, ajak beberapa teman untuk main, kita bawain naskah dari Kepri, judulnya Putri Pandan Berduri waktu itu ya. Oke. Nah, tapi kita membawakannya secara tradisional. Kalau tradisional itu kan kita lebih banyak komunikasi sama penonton, iya, kayak banyak, tonil. iya, banyak improv Iya, seperti betul. itu. Dan alhamdulillah waktu itu dihadiri sama Gubernur Kepri dan beliau senang dan puas gitu ya. Tapi karena ada satu dan lain hal kita tidak bisa melanjutkan di Anjungan Kepri gitu. Akhirnya memang dari dulu itu teman berproses di Anjungan Riau, teman lawan main saya yang di Putri Pandan Berduri itu memang dari dulu berproses musik di Anjungan Riau. Boleh gitu. sebut aja namanya nggak apa-apa. Yayat. Oke. Terus dia musiknya usul apa? Kalau Mas Supriyatna sebenarnya lebih ke budayanya sih. Oke. Ke budayanya. Tapi memang dia berproses teater sama saya waktu dari zaman di Yayasan Pelita Ilmu. Oke, iya. Gitu. Nah, dari situ dia bilang ini kepala anjungan minta tolong untuk kita ngajar teater. Saya sendiri sebenarnya bisa, dia bilang. Saya sendiri sebenarnya bisa, tapi saya perlu partner gitu. Oke. Berangkatlah saya ke sana gitu. Sampai sekarang. Itu sampai sekarang ini kedudukan teater di Anjungan Riau itu resmi atau dilindungi Anjungan atau Taman Mininya? Saat ini masih di bawah Anjungan ya. Di bawah Anjungan. Iya, tapi kami lagi proses untuk beberapa prosedur biar teater kami itu bisa diakui di Taman Mini. Diakui di Taman Mini, ya. Berarti di Taman Mini yang ada teaternya cuman teater apa tadi namanya? Serindit. Serindit dan apa yang namanya di Anjungan DKI itu ada satu teater. Juga, tapi itu kan tradisional. Iya, lebih ke lenong. Kalau Serindit kan kontemporer. Kontemporer. Kadang bawa naskah-naskah yang modern. Betul. Apa asal kata Serindit? Bisa diterjemahkan? Oke. Nah, ini menarik nih. Oke, silakan. Awal muasalnya bisa ketemu Awal kata itu. muasal itu Serindit. Serindit itu kan nama burung ya? Iya. Nama burung yang kecil, lincah dan mempunyai warna hijau yang terang, hijau kuning yang terang gitu ya. Suaranya juga merdu gitu. Nah, waktu itu saya lihat anak-anak lagi latihan tari, kok mereka lincah-lincah, lucu banget gitu ya. Oke, Serindit gitu. Serindit filosofinya melambangkan kelincahan, kekuatan dan harga diri. Gitu. Jadi perempuan-perempuan di Melayu khususnya perempuan-perempuan Melayu itu harus mempunyai harga diri yang tinggi. Amin. Tapi bisa nari juga kan? Nari bisa, alhamdulillah. Tari Melayu bisa? Tari Melayu sedikit-sedikit. Oke. Terus yang bisa apa? Tari kontemporer atau tari apa? Kontemporer sih. Kontemporer. Ikut latihan juga saat di grup apa gitu? Grupnya masih sama grup Serindit Tari di sana. Ada. Oh, berarti ada sub-subnya? Ada sub-subnya. Jadi di Anjungan Riau itu banyak. Anjungan Riau paling banyak diklatnya itu ada tari, teater, marching band juga ada, musik pun ada gitu. Kalau di Anjungan Riau itu paling banyak. Kenapa nggak ditiru sama anjungan lain ya? Itu dia yang nggak berkembang gitu. Iya. Dan kalau saya lihat sih sampai saat ini ya, atmosfer teater di Taman Mini itu juga masih kurang diminati gitu loh. Gitu. Kenapa sih? Padahal itu teater itu adalah suatu kesenian, seni rupa yang menyampaikan informasinya itu cukup jelas, ya kan? Kalau tari itu kita melihat gerakan sebagai simbol-simbol tubuh. Kalau yang mengerti, betul. Kalau yang mengerti. Tari juga nggak bisa kalau tanpa musik. Iya. Betul. Iya. Nah, makanya kenapa sih pada nggak mau coba nih di teater nih, gitu.
aku telisik lagi, oh ternyata mungkin latihannya berat, Oh, mungkin prosesnya panjang, iya. dan, saya menyadari kalau pada saat ini di era milenial ini, Mhm. orang berproses itu sangat sedikit, Minim ya? minim, Oh. gitu. Paling mereka, orang-orang produk, bukan orang-orang proses. Iya, betul. Beda orang produk dengan orang proses Iya, ya, beda. gitu. Seperti di tari aja cuman ngelihat, dari pelatihnya, "Nih gerakannya begini 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 begini." Heeh. Ditiru, "Ayo yang kompak, ayo, blokingnya diiniin." Iya. Udah, tapi kalau teater kan kita ada naskah, bedah naskah Iya, dulu. betul. Ini tokoh ini perkiraannya usia berapa tahun, dia di mata masyarakat seperti apa, pembawaannya bagaimana, Ada kayak gitu. riset. Ada riset dan, dari dialog pun kita juga harus menggali lagi, ini diksinya seperti apa, ini pertanyaan atau pernyataan, Iya, seperti itu betul. kan. Iya. Nah, oh mungkin itu, gimana kalau kita buat lebih simpel lagi, tapi juga, tidak bisa kita membekali anak-anak ini secara instan, Iya, harus ada gitu. proses. Iya, makanya kita mengajak anak-anak yang memang betul-betul mau berproses untuk gabung sama kita, Oh. gitu. Sudah berapa tahun teater Serindit? Dari 2015. Dari 2015? Iya. Sudah berapa produksi? Produksi itu nggak banyak, itu cuma baru 2, kalau yang betul-betul punya Serindit ya, Iya, iya. baru 2. Baru 2, Iya. selebihnya job lah ya. Ngejob udah pasti, efek itu, efek dari proses. Betul. Oke. 2 itu apa aja? 2 itu, waktu itu drama musikal, judulnya Senandung Melayu. Iya. Iya, Senandung Negeri Bermarwah. Ah. Senandung Negeri Bermarwah. Lalu yang kedua itu kita bawakan dramatikal puisi. Oh, karya? Gitu. Karya siapa lupa ya? Saya lupa. Lupa. Waktu yang pertama itu apa tadi? Apa? Yang Senandung Negeri Bermarwah. itu karya Iya. siapa? Karya kami. Wis, Karya kami. Pencetusnya ada ketua sanggar kami namanya Ferry Yansyah. Mungkin kalau dikenal Ferry The Academy, dia lulusan The Academy Indonesia waktu itu. Gitu. Pencetus idenya dia. Lalu kita yang ngejahit. Gitu. Dari musik, tari, sama dialog-dialog itu kita yang ngejahit. Durasi berapa itu? Durasi 2 jam. Wis, mantap. Iya, karena diselingi sama tari dan musik kan. Iya. Gitu. Durasinya 2 jam. Tampilnya di Sasono? Enggak, di Anjungan Riau. Anjungan Riau. Iya. Oh, jadi punya panggung sendiri Punya ya? panggung sendiri, makanya main-mainlah ke Anjungan Riau. Kita Insyaallah. latihan teater enak. Enggak, pertanyaannya maaf nih, ada yang betah nonton sepanjang itu? Ada. Alhamdulillah. Itu dia, karena kami mengemasnya itu bukan cuma teater, tapi ada tari dan musik. Iya, Gitu. Dipadu. Oke. Itu. Jadi, oh ternyata seperti ini ya, animo masyarakat zaman sekarang gitu, dan dramanya juga nggak drama yang sedih-sedih. Kita sisipkan komedi-komedi sedikit lah gitu, biar nggak ngantuk. Prosesnya berapa lama? Prosesnya kita cuma 5 kali pertemuan. Wih, dahsyat, hebat banget. Iya, serius karena itu kita kan harus dipadukan sama penari dan pemusik ya. Iya. Sedangkan pemusiknya itu juga jobnya sana sini gitu kan. Gitu. Gue cuma bisanya hari ini, gue bisa hari ini, gue nggak bisa, bisanya hari ini. Sulit untuk menyatukan gitu kan. Nah jadi oke, itu cuma 5 kali pertemuan yang benar-benar kita full. Penari, pemusik, dan teater. Itu kalau latihan malam atau siang? Atau Sore sampai malam. Dari jam? Dari jam 5 sampai selesai. Nah, bagi yang tertarik untuk bermain teater di wilayah Jakarta Timur khususnya, apalagi yang dekat Taman Mini Indonesia Indah, ini ada teater Serindit di Anjungan Riau.
kalau kalian berminat ingin mengenal lebih jauh tentang teater, datanglah ke Anjungan Riau setiap hari Rabu Rabu dari jam dari jam 5 sore dari jam 5 sore sampai selesai. selesai. Sekarang pun katanya lagi berproses ya? Iya, betul lagi berproses. Sekarang Teater Serindit lagi berproses untuk Festival Teater Jakarta Iya, di wilayah insyaallah. Jakarta Timur yang akan dimulai bulan Insyaallah akhir Agustus atau September. September, Festival Teater Iya. Jakarta di wilayah Jakarta Timur. Iya. Oke. Membawakan naskah? Silakan umumkan. Naskahnya itu Siti Nurbaya, naskah lawas ya, tapi kita kemas secara modern dan lebih menarik lagi. Gitu. Terus mulai berproses, sudah mulai berproses? Sudah mulai. Berarti sudah berjalan ya? Sudah berjalan. Seminggu berapa kali? Saat ini masih seminggu sekali. Masih seminggu Ya, sekali. nanti kan sesuai proses, itu nanti jadwal latihannya akan bertambah. Oke. Terus pemainnya lingkungan situ atau Iya. dari mana-mana gitu? Kita pakai pemain dari lingkungan itu dan beberapa teman juga bantu. Oh, alhamdulillah. Ini permasalahan satu nih, saya mau tanya nih. Apa? Kenapa pihak Taman Mini sudah merespon atau belum merespon nih tentang ini? Padahal kan dia bisa lihat bahwa di Anjungan Riau ada proses teater. Iya. Bagaimana tanggapannya dari pihak Taman Mini ya? Dari pihak Taman Mini, sejauh ini sih yang saya tahu pihak Taman Mini itu selalu mendukung apapun kegiatan mengenai budaya, ya. Nah, mungkin karena kami belum ada produk yang wah, atau mungkin juga dari pihak Taman Mini juga belum pernah melihat proses latihan kami, karena kan kami latihan sore, orang-orang itu sudah pada pulang. Iya, gitu. Jadi ya mungkin belum kelihatan aja, gitu. Atau mungkin bisa bikin proposal, ada portofolio atau video-video bukti bahwa kita ada proses terus diajukan ke Taman Mini, udah pernah? Ada. Udah? Ada. Kita ada Instagramnya kok. Serindit Teater Melayu. Enggak, paling enggak pihak Taman Mini tahu itu? Tahu, itu kan selalu di-tag. Oh gitu. Taman Mini official itu selalu di-tag. Iya. Nah ini agak-agak dalam nih. Pihak Taman Mini pernah jadi sponsor gak? Ini agak dalam nih, kali aja gitu sponsornya bukan sebuah dana atau apa, atau mungkin akomodasi atau apa gitu, pernah nggak ngebantu? Sejauh ini belum ya. Alasannya? Ya mungkin terlalu banyak diklatari di Taman Mini gitu kan, diklatari aja satu anjungan itu satu diklat berapa provinsi itu. Oke. Gitu. Mungkin masih ketutup sama itu. Maksud saya ini kan bicara tentang teater, bukan masalah. Iya, betul. Memang seperti yang saya bilang tadi kan, kalau teater itu kan prosesnya panjang. Iya, betul. Nah, sedangkan kalau dia bisa misalnya untuk tari, dia mau tinggal tunjuk, kamu besok isi acara di sini ya, gitu. Paling proses 1-2 hari selesai, gitu. Tapi kan teater nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Gitu. Mungkin dari situ. Jadi selama ini belum dapat aja timing yang pas gitu. Iya. Teater Serindit sudah dari tahun 2015 ya tadi? Iya. Sudah berproses lama. Pertanyaan saya, banyakkah peminatnya, bertambahkah atau berkurang? Karena tunggu dulu, karena orang nih nggak terlalu paham nih tentang teater. Bagaimana cara promonya dan untuk bisa mempertahankan pemain tambah banyak atau tidak berkurang? Jadi gini ya, dari tahun 2015 itu memang prosesnya sangat tidak mudah, tapi juga ada jatuh bangun ya waktu itu ya. Nah, kebetulan juga pernah sempat stuck dan libur beberapa tahun. Iya. Sampai akhirnya tahunan. Iya, liburnya tahunan gitu. Sampai akhirnya kami bangkit lagi di tahun 2020 kemarin. Gitu. Nah, untuk anggotanya sendiri, kalau yang intinya itu sisa cuman
kami orang aja, cuma 3 orang gitu Oh loh. gitu. Sementara kalau anak-anak muridnya ya itu keluar masuk Keluar masuk. gitu. Ya mungkin kebanyakan kan yang mengikuti remaja, Iya, betul. ya. Tahu sendiri remaja Iya zaman iya. sekarang ya, Iya iya. mungkin, prosesnya terlalu lama, Heeh. sibuk dengan sekolah, kegiatan sekolah, Betul, tugas-tugas ya. Saya betul. juga sebagai ibu kebetulan punya anak SMP Heeh, yang sekolah dari jam 1 sampai setengah 2 siang dan heeh. tugasnya juga masih sabrek gitu. Jadi kami memaklumi aja. Oke. Oke, yang penting kalian mendapat ilmu dasarnya dulu, Mhm. karena ilmu dasar ini nggak cuma akan dipakai di teater, Iya, betul. ya, Di dunia manapun. betul. Iya iya. Karena ilmu teater itu mau di mana kaki berpijak itu pasti akan Di situ kepake. berguna. Berguna, Betul. Oke. berguna sekali. Nah, itu teater Serindit ya, Iya, Sekelumit. Tadi berbicara tentang anak SMP. mhm. Ini ngomong-ngomong anak udah berapa? Semuanya berapa? Hah? Nah, saya singgung situ tuh sekarang nih. 7. Ah, doyan banget loh. 7. Produktif ya? Setahun 2? Hah? Ya nggak bisa KB, Oh, nggak bisa. dan enak lagi. Nanti tonton anak saya. Gak apa-apa. Berapa anaknya? 7. 7. Pertama? Pertama 20 tahun, laki-laki, Heeh. sudah kerja, Alhamdulillah. alhamdulillah. Terus? Kedua kelas 2 SMA, perempuan, Perempuan? lahirnya tahun 2006. Heeh. Terus nomor 3 itu SMP, Heeh. perempuan, Heeh. 2008. Ya. Jangan tanya umur ya, saya udah Iya lupa. iya iya. Terus? Terus 3 ke 4 perempuan juga tahun Iya. 2010, sekarang SMP kelas 1. Ke-5 SD kelas 6, 2011. Heeh. Ke-7 itu, nah ini agak jauh bedanya. Ke-7 itu 2019, Oh. laki-laki. Oke. Lalu terakhir perempuan 2020, Oke. perempuan. Oke. Abang Abang aktif apa? di mana? Suami? Di IO. Oh, di IO. Iya. Assalamualaikum, Bang. Nih istrinya nih, lagi saya ajak ngomong. Pak Ustadz. Gak apa-apa ya Pak Ustadz ya. Oke. Oh, masih aktif di IO? Masih aktif di Dari IO. pertama kali kenal tuh ya? Iya. Oke, alhamdulillah. Terus itu anak 7 ya? Sampai lupa, jangan tanya umur. Itu saking aktifnya ya? Enggak, yang gua nggak habis pikir gini, lu kan capek, habis aktivitas dari mana-mana, Iya. masih bisa ya? Bisa apa nih? Bisa ngurus anak, bisa ngurus anak atau bisa bikin anak? Nah itu maksudnya. Aktif juga ya ternyata ya? Iya. Oke. Terus selain kegiatan teater apa? Ibu rumah tangga sih. Ibu rumah tangga, Lalu terus? ngajar juga. Ngajar Ada di? masih di salah satu sekolah SD negeri, tapi itu aku ambil freelance aja. Di wilayah mana tuh? Di wilayah Depok masih. Terus? Lalu ya itu kadang-kadang ada yang mau privat atau mau ikut lomba gitu. Mau ikut lomba, tolong dong ajarin gitu. Puisi tuh? Enggak, teater. Oh teater, oke cakep. Aktivitas masih ya? Iya. Terus aktivitas masih, berkesenian masih. Pernah main di teater mana aja? Kayaknya gue pernah dengar dia nih pemain yang suka main di berbagai grup nih. Sebutin aja dari awal. Waktu itu dari awal banget. Ya. Awal banget itu teater jantung, teater DJ. Pertama teater DJ. Singkatan Itu bukan? iya, Drop In Center Cijantung. Oke, terus? Terus selama di DJ, lalu di Pinang, itu kan sempat stuck dulu tuh, sempat vakum beberapa tahun. Iya. Lalu kemarin sempat dipinang sama grup dari Al Kausar, Teater Al Kausar. Di FTJ juga, di wilayah Jakarta Timur. Terus sama terakhir itu Komunitas 7. Oh. Bang Kuku Santosa. Naskahnya apa? Naskahnya itu repertoar Sabun Colek. Oh. Ya. Saya pernah lihat nih dia nih. Iya. Tokohnya jadi apa? Jadi Mpok Inai tokohnya. Prosesnya berapa lama itu? 2 bulan
sekitar 2 atau 3 bulan enggak sih ya? Kayaknya 3 bulan deh. 3 bulanan ya? Heeh. 3 bulan. Jadi peran apa? Peran janda kembang Terus? ya yang tergila-gila sama si AA pemabuk. Tapi nggak direspon sama si AA. Gitu, kasihan amat. Coba dialognya gimana? Waktu ngadepin si AA yang pengen banget mau susu atau mau enak tuh dialog tuh. Gimana dialognya? Dialognya ya udah akhirnya Neng pergi deh dari rumah. Sampai deh ke sini ketemu AA, jatuh cinta. Sekarang AA tinggal bilang aja sama Neng, AA maunya apa? Mau dada apa mau paha? Itu dialog keren itu. Pokoknya rela berkorban demi AA ya. Iya. Itu bagus itu. Itu selesai dari situ kemana pementasannya? Main di mana lagi? Di grup mana lagi maksudnya? Waktu itu nggak main sih, cuman bantu untuk jadi penata rias aja di Naraksi waktu itu terakhir. Berarti skill selain pemain teater, aktris, penata make up, pengajar, terus apa lagi? Ibu rumah tangga. Kalau make up karakter dong. Make up karakter. Wih, dahsyat. Itu belajarnya gimana tuh? Belajarnya ya kalau make up karakter itu ya kita naluri aja sih sebenarnya. Kalau aku belajarnya otodidak. Oke. Kita naluri aja sesuai dengan karakter yang mau dipasang, yang mau di make up, gitu. Ya kalau yang namanya aktris itu, apalagi aktris teater ya, itu udah pasti bisa semuanya. Dari kostum dia udah tahu harus pakai kostum apa, lalu make up dia harus tahu make upnya seperti apa, gitu. Terus kayak properti apa yang harus dia bawa untuk menunjang karakteristik dia. Ya dari situ sih, jadi intuisi aja sih. Ini secara garis besar ya, global. Menurut Mpok Inoy, apa itu teater? Secara global, secara universal. Global itu, teater itu adalah wadah untuk menyampaikan informasi. Gitu, informasi apapun. Jadi kalau untuk global, kesatu untuk menyampaikan informasi, kedua juga untuk mengulang kembali sejarah. Itu sih menurut aku. Tapi kalau buat pribadi, teater adalah kehidupan. Itu poinnya. Teater adalah kehidupan. Iya. Ini kayaknya nih yang terakhir nih. Karena udah semua mencakup dari keluarga, berkesenian segala macam udah. Apa prospek Mpok untuk teater ke depan dan grup teater Serindit? Ya, prospek ke depan atau mungkin ya cukuplah begini karena pemainnya dikit udah sampai sini aja, atau ada jalan yang sangat panjang untuk masa depan teater, terutama teater Serindit? Iya. Jadi teater itu kan di Indonesia, ya. Itu kan terdiri dari beberapa komunitas. Iya, betul. Pemainnya komunitas, penontonnya pun komunitas, gitu. Karena saya suka iri tuh sama teater-teater luar, kok dia bisa jual tiket secara jutaan gitu ya, sampai jutaan. Karena kan prosesnya sendiri kan cukup panjang dan cukup rumit sebenarnya. Ya, kalau prospek teater itu maunya sih pengen lebih berkembang lagi. Bukan cuma teater tradisional atau kontemporer gitu ya. Kita lebih mengangkat lagi cerita-cerita lama, isu-isu gitu kan. Karena teater ini adalah wadah informasi. Sebagaimana kita harus menyampaikan informasi secara jelas gitu. Dan harapan saya ke depan untuk Serindit sih perjalanannya masih sangat panjang. Kita masih kalau anak bayi ya kita masih baru bisa berbalik tengkurap. Belum merangkak. Merangkak pun belum gitu. Ini masih sangat tertatih-tatih gitu ya. Jadi
harapannya ya ke depan Serindit lebih berkembang lagi, lebih dikenal sebagai, teater yang berkualitas Oke. gitu. 2 pertanyaan. Pertama, keluarga mendukungkah kegiatan Empok? 1. Kedua, apakah Empok akan total terus sampai tua di teater? Oke. Untuk ya untuk pertanyaan pertama sih gimana ya, mendukung nggak mendukung sih. Kalau suami alhamdulillah mendukung, makasih ya Pak Ustadz ya, Iya. suamiku ganteng. Sebut namanya dong. Pak Ustadz Deden. Iya, terus? Ya alhamdulillah mendukung gitu. Oke. Kalau untuk keluarga ya terserah lu jalanin aja Oh, gitu. gitu. Kalau untuk support sih, yang support banget itu ya suami, Oke. gitu. Tapi kalau untuk totalitas ya, saya akan terus totalitas di teater, Oke, nggak akan berhenti? nggak akan berhenti. Karena, mungkin Om Lintau pernah nggak sih disumpah sama komunitas? Iya, Iya, pernah saya juga pernah pernah. disumpah sama Saya komunitas. pernah bersumpah di Taman Mhm, Ismail Marzuki, mmm, waktu itu masih teater halaman. mmm, Saya bersumpah tuh di rumput, mmm, saya bicara sama rumput, mmm, "Hei rumput tim, gua akan hidup nih dari elu, mhm, gua akan total. Walaupun lu berubah, gua akan tetap di dunia lu. mhm, Gua akan tetap ke tim." nah. Alhamdulillah sampai sekarang kagak berubah, walaupun Iya, pahit ya, mhm, betul, walaupun pahit. Itu saya jalani. iya, Saya konsekuen dengan apa yang saya pilih. iya, Bagaimana dengan Ibu? iya, karena saya juga pernah bersumpah, Oh iya? jika saya berhenti berkesenian, alam pun akan ikut menghukum saya. Astaga, dahsyat 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 Makanya dahsyat. saya nggak akan pernah berhenti berteater, nggak akan Ah. berhenti untuk berkesenian, Walaupun pahit ya walaupun pahit. perjalanannya. Iya, Oke. Ah, sekarang aktivitas selain latihan apa? mengajar, Mengajar? mhm. Itu kalau mau promo silahkan, apa kegiatan di Taman Mini Indonesia Indah, di Oh ya, Anjungan Riau atau di mana-mana silahkan. iya, teman-teman kita punya kegiatan di Taman Mini itu setiap minggu ada Soul of Youth namanya, itu ada tarian dari berbagai macam daerah ya, setiap, weekend Sabtu Minggu sore mulai jam 4. Dan kalau ke teman-teman mau ke Taman Mini itu lagi ada acara yang bagus loh, bukan acara sih, tapi apa ya namanya, wahana mungkin ya, Wahana ya? wahana namanya air mancur menari. Air Oh. mancur menari itu juga unik loh, Oh dia ya? ada ceritanya. Oh gitu. Jadi ada di air mancur itu ada kartun, kartun Malin Oh. Kundang, lalu ada siapa, Timun Mas Oh gitu gitu. dan lain-lain. Datanglah sekalian juga mampir ke Anjungan Riau, Iya ya. pasti. Lihat kita Sabtu Minggu itu ada marching band loh, rame. Wih keren. Iya, Dari jam? marching band itu kalau Sabtu dari jam 8 malam. Oke. Jam 8 malam, kalau Minggu pagi, gitu. Ini nih, mungkin Bro and Sis mau jadi members nih masuk Taman Mini biar free itu gimana caranya? Biar free itu, Haruskah jadi members atau beli kartu anggota atau gimana prosesnya? ikut didiklat. Oh, ikut didiklat tuh, coba jelasin. Ikut didiklat, silakan teman-teman, mungkin punya minat atau ada bakat yang ingin dikembangkan. Di Taman Mini itu kan banyak sekali ya wadah, untuk menyalurkan bakat seperti tari, teater, musik gitu, musik Mhm. daerah juga banyak. Mhm. Kalau teman-teman mau, tertarik untuk bergabung, untuk mengembangkan bakat teman-teman, silahkan datang aja menuju diklat yang dituju, Mhm. menuju anjungan yang dituju gitu, yang Mhm. diminati. Oke. Karena setiap anjungan kan sebenarnya, itu untuk masuk diklatnya kan beda-beda, karena mungkin ada uang pendaftaran dan kaos ya. Oke, iya. Tapi kalau di teater sendiri, Serindit khususnya, Mhm. itu cuman untuk bayar tiket masuk aja, sebulannya itu 10.000 satu orang, per 3 bulan 10.000 satu orang. Wow, murah ya? Iya, Oke. dan untuk kendaraan juga ada, Oh, Om. Kendaraan itu 30.000 kalau motor, 30.000 untuk satu bulan. 1 bulan? Nah, Wah, itu udah murah ya? free, heeh, Oke, jadi bisa masuk ke dalam? bisa masuk ke dalam. Mmm. Tapi kita lagi di Taman Mini kan sekarang lagi, menggalangkan
green Go apa? green. Go green. Aha, ya, terus? Lagi menggalakkan go green. Jadi sebenarnya sih lebih enak lagi untuk teman-teman tuh, jadi lebih bisa mengeksplornya. Kendaraan itu cukup sampai parkiran aja. Oh gitu. Nah, ke dalamnya teman-teman bisa pakai mobil warawiri, itu Oh, gratis. itu free ya? Free. Warawiri atau mau jalan kaki juga nggak apa-apa. Oke. Sudah cukup tentang Cukup. Taman Mini? Ya. Ada lagi nggak? Udah cukup itu aja. Oke, cukup. Terima kasih udah hadir di sini. Alhamdulillah. Sama-sama. Walaupun jauh-jauh naik kereta. Terima kasih. Pokoknya Ya. santai, ntar pulang di servis. Bukan servis orangnya loh. Jangan salah, tenang. Terima kasih, Bo Inoy. Semoga berjalan terus grup teaternya. Amin, alhamdulillah. Keluarganya sehat walafiat. Amin. Dan selamat berpuasa. Oh iya. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Iya, betul. Mohon maaf. Minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro and sis, sampai jumpa. Ahai.